kita ini NJ Mania pendukung Persitaranya nggak ada gitu. Nah ini kan berarti ada sesuatu. Jangan NJ Manianya besar, NJ Manianya luar biasa gitu, tapi yang didukungnya melempem kan. Jadi, Oke, para anggota, Korwil, Korwil, Korlam. supporter itu adalah salah satu bagian dari sport industri karena eh, sport industri itu bagaimana supporter itu bisa, bayangkan aja kalau kita lihat eh, di luar negeri pada saat pertandingan supporter itu menggunakan seragam, menggunakan pakaian-pakaian sesuai yang dia dia dukung. Itu kalau ada 1 juta aja udah menggunakan pakaian berapa rupiah, kalau di sana berapa dolar atau berapa gulden yang uang perputaran. Belum lagi pada saat pertandingan semua semua hidup oleh supporter. Nah, tidak sport industri itu tidak terlepas dari supporter. Akan tetapi kadangkala kalau saya sayangkan di Indonesia ini eh, sistem olahraga di kita ini yang tidak mendukung supporter. Kenapa saya bilang seperti itu? Keributan yang sering terjadi kalau kita lihat pertandingan sepak bola karena apa? Sistem pertandingannya yang kadang-kadang pada saat pertandingan yang membuat memancing emosi supporter. Saya juga pernah jadi pendukung sepak bola, jadi paham banget kalau ngeliat wasit berat sebelah itu kayak udah kita mau nimpuk aja ke sepatu gitu ya. Kalau bisa kita kencing kita lemparkan gitu. Nah ini kadang-kadang ini yang mempengaruhi kedewasaan kita. Kalau di luar negeri kan pertandingannya berjalan harmonis, bagus, benar-benar skill kita lihat. Jadi nonton juga enak, supporter juga nggak sampai ribut. Kalah terhormat, menang juga bangga dan terhormat juga. Dan tidak ada keributan karena jalannya. Nah kalau di kita kan enggak. Sampai supporter turun getok wasit ada, getok pemain juga ada. Karena pertandingan yang tadi saya bilang, kedewasaan kita dalam pertandingan itu belum ada. Ini harus kita perbaiki bersama-sama sehingga supporter kita tidak lagi menjadi liar, tidak lagi menjadi ya macam-macam lah, kayak kalau di Eropa mungkin yang terkenal hooligan. Saya masih ingat banget karena saking saya suka dengan hooligan itu, saya SMA punya grup motor dulu, motor-motor balap namanya hooligan. Kalau sekarang mah beda sama anak muda zaman dulu. Untuk balapan nyari nyari gagah, kalau sekarang mah apa ya, ngejara, beda jauh kan. Klub motor dulu beda. Nah, saya namanya hooligan karena saking sukanya saya dengan supporter hooligan di luar negeri itu, walaupun beringas, walaupun apa, tapi saya sangat luar biasa cara mendukung mereka. Dan dimaklumi, saya kemarin mengunjungi stadion di Jerman sama di John Cruyff di Belanda. Itu saya lihat sangat luar biasa, dan ada satu ruangan-ruangan khusus juga buat supporter, ada area-area tertentu. Jadi ketika pada saat pertandingan ada area-area tertentu untuk supporter masing-masing. Dan saya tanya di sana semua, kita diskusi dialog, dan saya banyak belajar juga di sana. Ternyata memang supporter itu bagian yang sangat dibutuhkan dalam setiap pertandingan, apapun, bukan hanya sepak bola, apapun semua pertandingan. Kalau nggak ada supporter ya hambar pertandingan itu. Makanya saya berharap nanti saya sudah ketemu ya dengan salah satu pimpinan di Jack Pro yang membangun, ketika ada diskusi atau dialog tentang sepak bola, kenapa supporter nggak dilibatkan gitu. Artinya supporter ini yang jauhkan. Di Jakarta itu kita punya aset supporter ada 2. Satu Jackmania tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi. Jackmania itu apa dan apa tadi bisa dijelaskan, dan ada NJ Mania yang artinya kedua aset ini jika ini bersatu, silakan mendukung Persija, yang satu dukung Persita, silakan aja, nggak apa-apa berjalan. Tetapi kalau ini berjalannya sehat, berjalannya dinamis, insya Allah itu klub berjalan hidup. Kenapa saya katakan hidup? Ya karena tadi, kalau sistem industrinya udah bagus, sistem olahraganya sudah bagus, sport science-nya jalan, maka sport industrinya akan jalan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, kalau ini nggak jalan semua,
Maka yang akibatnya ya kayak sekarang supporter hanya bentuk gagah-gagahan doang, tidak menjadi sebuah aset, tidak dikelola dengan baik dan tidak menjadi sebagai pemasukan untuk dunia sepak bola. Dan tadi juga saya lihat di undangan dan sebagainya, yang saya sayangkan juga kenapa kita ini hegemoni ya pendukung Persitaranya nggak ada jadi pembicara nih. Nah, saya mau tanya Panita nanti lain kali diajak Persitaranya. Karena kita melihat ada kemandekan. Tadi Pak Budi ceritakan sejarah. Nah, ini kan berarti ada sesuatu. Jangan hegemonianya besar, hegemonianya luar biasa gede, tapi yang didukungnya melempem kan, jadi kebalik. Harusnya yang didukungnya kuat, yang pendukungnya kuat, nah itu menjadi sebuah power. Nah, harusnya di sini kita diskusikan, mencari solusi dan titik temu, atau pada agenda lain kita diskusikan dengan stakeholder di Jakarta Utara. Apalagi tadi ada sambutan gubernur, ada sambutan dari wali kota, lengkap nih. Mungkin selama ulang tahun NJ Mania baru ini lengkap nih yang memberikan sambutan menurut saya baru ini lengkap nih. Sampai gubernur memberikan sambutan kan sangat luar biasa. Ada Pak Wali Kota, ada Pak Heru dengan setia sebagai Kasudin udah artinya supportingnya bagus. Tinggal yang didukungnya ini Persitaranya, ayo seperti apa kita duduk bareng. Kita mencari solusi. Jangan menjadi ini konflik, atau jika ada konflik jangan berkepanjangan, tetapi duduk bareng. Orang Jakarta Utara itu selalu mengutarakan, nggak boleh kita ngomong di belakang, nggak boleh kita saling bergunjing. Nah, kalau ingin kita sama-sama maju dan duduk bareng, kita selesaikan. Harus yang kita selesaikan seperti apa? Karena Pak Persitara juga milik orang-orang atau warga Jakarta Utara, menjadi kebanggaan Jakarta Utara. Jangan hilang begitu aja. Zaman saya ketua KONI Jakarta Utara, saya sangat harmonis banget dengan almarhum Daeng Rijal. Ketika itu saya duduk bareng, bagaimana memikirkan Persitara bisa maju. Bayangkan bertanding ke Aceh, sampai pada ditahan kan nggak bisa bayar hotel. Kan luar biasa tuh Persitara tuh. Nggak bisa pulang atletnya karena nggak bayar hotel. Nah, kita cari uang sama-sama dengan Daeng Rijal seperti apa. Kita cari tokoh-tokohnya. Nah, ini artinya kita cari solusi untuk Persitara hidup, NJ Mania hidup, sehat, dan warga Jakarta Utara bangga. Kita masukkan tadi ke divisi-divisi ke Persitara dan kompetisi-kompetisi. Tadi kita dalam paparan Pak Heru tadi di situ kita mencari atlet-atlet baru. Yang saya juga bingung, saya pernah lagi waktu SMA saya bermimpi jadi pemain bola juga lagi itu. Saya main bola dulu di SMA, pelatihnya kebetulan yang sekarang kalau nggak salah ketua atau pengurus Persitara, Pak Budi. Walaupun cuma pemain cadangan, gara-gara orang tua saya bilang gini, ini bahasa kasar lah, bahasa Betawi ya, lu ngapain jadi pemain bola? Tuh pemain bola yang beneran aja tiap hari dibayar, kagak becus-becus main bolanya, apalagi lu main di kampung digituin. Udah jangan main bola, cari olahraga lain, digituin coba. Nah itu orang tua dulu saya sampai akhirnya sepatu saya umpetin, kalau main bola tuh saya titip sama teman sama kaos, karena nggak boleh. Dia bilang yang dibayar berjuta-juta aja kagak becus-becus main bolanya, apalagi lu. Nah, ini kan ada yang salah ya. Itu kan masyarakat awam yang tidak ngerti sepak bola punya pandangan seperti itu, udah saking pesimisnya kita. Jumlah penduduk kita banyak, berjuta 2 sampai 200 juta penduduk, harus nyari 11 pemainnya susahnya bukan sangat-sangat. Ya. Tadi ceritakan tentang kompetisi bagaimana di Inggris, bagaimana di Eropa. Kita lihat bagaimana kompetisinya, sangat luar biasa. Karena udah jadi industri, mereka gaji pemainnya sangat luar biasa. Bisa kalau gaji pemain bola di sana sama di sini, wah nggak bisa dibandingkan lagi. Antara langit dan bumi. Nah, artinya di sini kita sama-sama memahami harus ada yang perbaikan dalam sistem keolahragaan kita. Dan saya dengan teman-teman yang ada di dunia olahraga ini, kebetulan saya di KONI, sedang menyusun sistem keolahragaan kita. Mungkin ada revisi nanti akan kita semua, tapi sampai saat ini DPR RI saya juga belum dapat info apakah sudah dibahas usulan-usulan kita terkait dengan sistem keolahragaan kita, karena kita tahu sama-sama tahu di dunia olahraga itu
dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional kita ada kerancuan antara KOI dan KONI. Mungkin juga teman-teman kadang-kadang bingung, itu KOI apa sih? Komite Olimpiade Indonesia, KONI itu apa sih? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini kan ada dua yang harus kita satukan persepsi, dan ini menjadi sebuah satu sistem. Kita bergerak perlahan memperbaiki dunia olahraga kita. Sampai saat ini bayangkan kita tidak punya database tentang olahraga yang ada di Indonesia. Dan saya dengan teman-teman berharap dari 37 provinsi ini, masing-masing daerah itu kalau kita lihat dengan menggunakan ilmu teknologi olahraga atau sport science, misalnya orang Papua itu dari struktur tulangnya cocoknya olahraga apa, sehingga anggaran daerahnya Papua itu nggak mubazir, semua olahraga diambil, akhirnya uang dibuang, prestasi nggak ada. Kita fokus. Orang Jakarta itu cocoknya apa? Cocok misalnya Jakarta Utara, oh cocoknya main bola karena struktur tulangnya seperti itu. Fokus, bikin stadion besar seperti sudah benar. Di Kalimantan Tengah ini kalau tiap pon dia juara gulat. Ketika kita lihat struktur tulang, oh iya benar cocok olahraga gulat nih. Nah, ini dilakukan Cina ketika pertama kali untuk menentukan olahraga-olahraga dunia yang akan menjadi andalan dia untuk menguasai dunia. Akhirnya dia mengejar di atletik. Ada satu daerah, dia lihat setiap bulan per 3 bulan kompetisinya ya lari atletik, cabang-cabang atletik. Dia nggak cabang olahraga lain, tapi kita ke satu daerah lain kita akan lihat dia akan ada yang bermain basket. Nah, akhirnya menjadi ikut di dalam klub di NBA yang tinggi-tinggi itu, karena memang di situ orangnya tinggi-tinggi. Di satu daerah Cina tuh ada yang orangnya tinggi-tinggi khusus. Nah, ketika saya ditanya Indonesia basket gimana, aduh tingginya sampai semua, semester nggak sampai ketemu orang-orang Malaysia, Manila. Ketika saya acara SEA Games ke Manila, saya lihat Indonesia dodoran tinggi Filipina. Nah itu tadi saya bilang, kadang kita tidak pernah fokus kepada cabang olahraga apa di Indonesia yang cocoknya. Bela diri kah, sepak bola kah? Karena olahraga itu kalau dikodit dibagi 5, ada akurasi, ada bela diri, ada macam-macam lah. Sistem olahraga dulu yang kita benahi, baru nanti kalau sepak bola ya sistem pertandingan yang kita benahi, wasitnya kita benahi, tim kita benahi, sehingga kita sebagai supporter mendapatkan tontonan yang enak, asik, permainan yang bagus, sehingga kita tidak ribut sesama supporter. Apa? Karena pada saat pertandingan kita disuguhkan oleh sebuah permainan yang sangat indah di mata, membuat hati puas, batin puas. Supporter juga gedor-gedor gendang, nyanyi juga enak gitu. Yang lawan yang kalah tidak sakit hati karena pertandingannya berjalan dengan baik dan sempurna. Ya itu saja yang saya sampaikan, karena tadi disampaikan cukup lengkap semuanya. Saya mencari mengisi kisi-kisi yang kosong saja. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk NJ Mania, dan ingat tetap selalu bersatu dengan siapa yang didukung. Persitara, besarkan Persitaranya juga. Ini menjadi beban moral tanggung jawab NJ Mania. Jangan sampai NJ Mania-nya besar itu Persitaranya hilang lah. Nanti akhirnya NJ Mania ada ini gara-gara apa? Harus dipikir kita sama-sama mereview ulang. Kita mengingat diri kita, loh, kalau kita dukung nggak ada kesebelasannya, buat apa ada NJ Mania? Jadi NJ Mania supporter apa nih? Nah, ini harus sinergi, duduk bareng, selesaikan persoalan-persoalan. Karena tidak ada di Jakarta Utara itu masalah yang tidak pernah selesai. Saya yakin orang-orang Jakarta Utara itu dewasa dalam bertindak, dalam berpikir untuk menemukan yang terbaik. Selama ini Bang Farid selalu sukses memimpin NJ Mania, dan saya rasa mampu untuk membangkitkan kembali Persitara menjadi kebanggaan warga Jakarta Utara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.